lain, ya kan, dikasih misalnya namanya Al-Haddad gitu, wafat tahunnya Masehi, anggaplah itu tahunnya itu sebelum ada Indonesia, sebelum Indonesia merdeka. Jadi sengaja tulisannya itu dilama-lamain, itu dibangun di berbagai macam daerah itu. Nah, tujuannya kenapa memberikan nama di tahun-tahun yang lama, supaya masyarakat itu menganggap bahwasanya oh ya betul kata Habib itu yang mengatakan bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim, bahwa Jawa ini adalah milik Aulia Tarim, karena ini buktinya makam ini sebelum Indonesia lahir pun sudah ada makam ini, karena tahunnya ini memang sebelum ada Indonesia, sebelum Indonesia merdeka. Makanya memberikan pemahaman-pemahaman palsu, membelok-belokkan sejarah dengan mengatakan Pangeran Diponegoro itu adalah Balawi, Pangeran Imam Bonjol itu adalah Balawi, pahlawan-pahlawan kemerdekaan RI bangsa Indonesia ini dibalawikan semua, gitu kan. Nah, sampai kemarin itu ada loh, ada 2 hari atau pokoknya seingat saya itu sore antara 2 hari itu ada Habib itu sendiri mengatakan orang Jawa itu malah numpang. Kurang ajar ya. Iya, ngomong padahal kita tinggal di Jawa tapi malah menganggap Jawa itu cuma numpang karena mereka meyakini bahwa Jawa ini adalah milik Aulia Tarim gitu loh. Yang percaya kan makin botol Kang Deddy. Nah, Masalah bahaya makam itu di situ Kang sampai Deddy. segitunya. Makanya dilihatlah mereka itu sekarang, bahkan yang baru lahir kemarin itu yang dinamakan sekarang kemarin dideklarasikan sebagai putra mahkota, anaknya Hasan itu. Nah, Hasannya sekarang dimakamkan malah menjadi wali Hasan. Padahal di masa hidupnya itu hanya cuma meminta-minta uang atas nama Rasul. Tapi ketika wafat, meninggal, mati, bahasa halusnya modar, malah namanya wali. Dan punya anak dijadikan putra mahkota. Nah, itu. Makanya mereka selalu seakan-akan ini tahtanya tertinggi gitu. Jadi dia Karena punya merasa bahwa Indonesia ini milik datuknya gitu. penghapusan sejarah, dia memulai dari makam, pemasukan makam dia. Penghapusan Iya, sejarah. semua itu dari makam, awalnya dari makam. Nah, selain itu buat penghidupan sehari-hari, juga buat makan enak, hidup dimuliakan, dirajakan itu ya dari makam. Dari mana? Ya dari amplop-amplop, dari jual air-air berkah, dari para donatur-donatur, kibin-kibin. Sumber-sumber uang dari segala penjuru itu melimpah ruah gitu dari makam. Karena kibinnya ini sangat meyakinkan bahwasanya kalau saya memberikan kepada Habib ini adalah kelak nanti bisa mendapatkan syafaat. Kibin ini berharap loh. Sama mereka ini kibin berharap untuk mendapat pertolongan kelak di hari kiamat. Ya, surga dongeng Kang Deddy. Kibin ini ke botol semua. Ya, iya. Jadi iming-imingan surga mereka itu berhasil kepada kibin-kibin, iming-imingan syafaat, iming-iming barokah, pertolongan, Tapi mengusir sebetulnya malaikat. sekarang nih yang banyak ini bukan kibin Kang Deddy. Ini kabibnya yang apa nih? Komen-komen semua. Iya. Ya paling mereka kalau tapping iri, dengki, pembenci. Ya itu kabibnya tuh Kang Deddy. Itu doang. Double. Ya ada, mereka nggak bisa membantah apa yang pernah saya sampaikan ini, nggak bisa membuka, jangankan membantah, membuktikan saja nggak bisa. Paling hanya bisa iri lu, pembenci, Wahabi, PKI, hanya sebatas itu doang. Oten PKI. Oten PKI. Cia. Iya Pak, saya pernah menantang. PKI-nya kan dari Barokah. Itu Saya yang pernah sekian menantang Barokah seluruh sama Habib. Bahkan berlaku sampai sekarang. Saya tantang seluruh Habib, bahkan berlaku sampai sekarang. Videonya udah viral. Saya tantang seluruh Habib untuk membuktikan kalau terbukti bahwa Habib-Habib ini adalah keturunan Rasul, ada nakobah yang mengisbat bahwasanya mereka ini adalah keturunan. Saya demi Allah jalan merangkak dari Tegal sampai ke Tarim.
nggak bakal bisa Kang Deddy. Sampai sekarang tantangan itu sudah 2 tahun, sudah 2 tahun saya buat, Dan nggak ada yang menjawab. terus dah pokoknya. Yang penting buat pencerahan buat masyarakat yang Begini, masih kalau kita punya pikiran, punya akal waras begini loh, yang membentuk, menamakan, bahkan yang mengisbat mereka Habib-Habib ini keturunan Rasul itu kan Robito Alawiyah. iya. Ya kan seharusnya Habib-Habib ini atau pengikutnya si Muhyiddin ini bertanya sama Robito atas kebenarannya. Bener nggak sih? Kalau yang kalian catat ini adalah kebenaran, dan kalau memang kebenaran mana buktinya? Harusnya si Robito ini memberikan keterangan, dipublikasikan melalui media TV gitu, menjawab. Ini nggak ada. Palsu Kang Deddy, nggak bisa jawab, percuma. Iya, karena apa? Nggak ada jawaban. Iya, Jangan-jangan gini loh, minimal kalau punya akal sedikit waras gitu, minimal. Iya ya, jangan-jangan gua bukan keturunan Nabi gitu. Gua tanyalah ke Robito gitu loh. Coba bukti isbatnya mana sih? Minimal dari kibinnya atau Habibnya sendiri itu sendiri lah. Coba bukti isbatnya ada nggak sih? nggak ada Kang Deddy, percuma Kang Deddy. Nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada, berarti kan si Habib ini harus tahu diri. Oh ya berarti kalau nggak ada buktinya berarti gue benar. Apa yang selama ini dinarasikan atau disampaikan kepada si mukimat-mukimat. Ini bukan malah ngotot-ngototan, bahkan ngancam-ngancam. Justru semakin kalian ngancam-ngancam kita, semakin kalian keras kepada kita malah semakin yakin kalau kalian ini cucu palsu gitu loh. Betul Kang Deddy, aneh cuci palsu. Betul. Betul Kang Deddy. Yang gini Bang Deddy, yang parah itu yang itu loh. Di Solo itu kan parah sekali. Jasadnya ditarim, yang suruh nyembah-nyembah, muja-muja, mukibin yang dari Jawa. Terutama Jawa ya saya katakan ya. Itu parah itu. Jasadnya ditarim, cuma nisan di Solo. Kok dipuja-puja begitunya loh, semewah mungkin dulu, semegah mungkin. Itu mukibinnya kan seharusnya sadar. Yang dipuja-puja cuma nisan. Yang ngasih challenge juga sebenarnya bukan cuma lo doang, Ded. Banyak sebenarnya, Ded. Itu Kiai Haji Muhror ya, itu pernah mengasih challenge ya. Kalau ada yang bisa ya tunjukin kitab sejaman dari pihak Balawi, mau dikasih rumah sama mobil kalau nggak sama uang 200 juta. Itu Kiai Haji Muhror. Maksud saya begini. Abah Setu juga pernah tuh mau ngasih 500 juta sama Pajero baru apa kalau nggak salah. Tapi nggak ada yang datang, nggak ada yang bisa matain. Ya, maksud saya begini loh. Kalau bisa saudara-saudara kita semua berikan tantangan yang sangat yang sangat mengerikan sekalian kepada Habib-Habib gitu. Kalau bisa kompakkan semuanya menantang para habaib itu, termasuk saya semua. Berani Kang Deddy. Untuk supaya itu bentuk edukasi juga loh. Semua masyarakat ini menantang Habib. Ded, serem apa? gitu loh. Ded, protesis gimana kurang ekstrim? Ya ngasih challenge-nya, ya mubahalah. Terbukti kan kemarin-kemarin udah pada nggak ada yang mau kan mubahalah kan? Diperbanyak lagi gitu, lebih diperbanyak lagi seluas-luasnya, seviral-viralnya gitu, biar masyarakat yang nggak mengikuti polemik pun jadi tahu semua gitu, dan bahkan kalau bisa diviralin biar tahu diri gitu, bikin tantangan yang sangat mengerikan sekalian, apa terjun dari Monas kek apa-apa kek gitu. Tapi tantangan itu dan tidak akan mungkin terjadi, maksudnya walaupun tantangan itu terjun dari Monas, nggak bakalan terjun dari Monas karena memang mereka tidak punya pembuktiannya. Tidak akan mungkin mereka itu bisa menunjukkan dari narkoba karena memang tidak ada isbat dari narkoba manapun. Artinya tantangan itu hanya sebatas untuk membuktikan saja gitu loh. Padahal nggak mungkin
tantangan kita terjun dari Monas, kita bakal terjun karena mereka nggak bakalan bisa nunjukin. Dan saya pun pribadi tidak akan bakal jalan merangkak sampai ke Tarim. Tidak mungkin saya itu, karena saya yakin mereka tidak bisa menunjukkan. Gitu. Viralin sekalian, hebohkan gitu. Wah, seluruh masyarakat Indonesia menantang seluruh Habib. Nah, Cuma herannya Kibin ini nggak ngeliat fenomena-fenomena seperti itu gitu loh. Buta aja hatinya, buta aja matanya gitu loh. Botol semua. Buta mata, budak kupingnya gitu loh, Ded. Makanya namanya kibin botol. Memang botol semua. Saya barusan setiap saya komal ini kan saya selalu memberikan cepretan-cepretan kepada Kibin bahwasanya ada memang Habib itu cara mendoktrin, cara ngunci hatinya Kibin itu dengan kalimat-kalimat yang selalu saya live itu saya sampaikan apa, yaitu wahai para muhibin-muhibinku, kalian adalah orang-orang pilihan Allah, kalian adalah orang-orang yang mendapatkan karunia yang belum tentu orang lain mendapatkan. Kalian adalah singa-singa Allah karena tulus murni menjaga dan memuliakan para habibana. Ini dikunci dengan, dan di Kibin ini pede langsung dikatakan orang-orang pilihan Allah mendapatkan karunia. Udah jadi kayak kebo dicocok udah. Maka ini zaman fitnah, berhati-hatilah wahai para hibin-kibin. Ini zaman fitnah, akhir zaman, banyak sekali fitnah-fitnah dajjal. Nah, di situ mereka manggut-manggut, oh iya Bib, memang ini akhir zaman, zaman fitnah dajjal lah segala macem. Nah, dia percaya diri bahwasanya mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mendapatkan karunia, singa-singa Allah. Maka dari itu, wahai para pecintaku, janganlah kalian jauh-jauh dari Habib. Ya kan? Kalau Tapi gue rasa gini, Dad. Tapi gue rasa gini nanti ya. Ini kan ini kita sebenarnya udah puncaknya, artinya kalau gue lihat nih ya, ini makin masif sekarang caci makian nih buat Balawi nih kan gitu ya kan. Artinya apa? Artinya sebenarnya udah pada puncaknya, tinggal tunggu momentumnya. Nah nanti kalau misalkan sampai terjadi gitu ya, benturan terus melebar, gue rasa Kibin itu baru sadar, oh iya, begitu deh. Sebagian loh kan gitu, dan sebagian lagi tetap masih buta, kan gitu. Bisa ini kan rasa ya, hanya rasa, perasaan ya. Perasaan kalau memang Kibinnya, kalau kata saya sih nggak sadar. Kalau misalnya nanti Habib-Habib dipulangkan ke Tarim, ngikut itu Kibin ke Tarim itu. Masalahnya ini memang udah melebar kemana-mana. Kasih ongkos, Kang Deddy. Ani kasih ongkos. Udah melebar ke seluruh. Saya sarankan. Namanya lagi ngomongin seandainya, ya kan? Kan Kasih ongkos dong. Biar Ani pulang ke Yaman. Andainya nanti Pak Presiden Prabowo ini memulangkan seluruh Habib-Habib ke asalnya, tapi dia nggak punya asal sih. Asalnya mana, bangsa mana nggak ada sih. Jadi bingung mau dipulangkannya kemana. Mereka itu nggak punya bangsa, suku nggak punya. Nah, bawa si makam-makamnya itu bawain semua gitu. Kasih ongkos dong, Kang Deddy. Kasih ongkos. Juga migran di Yaman, dia juga migran juga. Iya, kasih ongkos aneh dong, Kang Deddy. Biar Ani pulang ke Yaman. Daripada daripada nganukin tempat. Mereka ini ya Det ya, sebenarnya Det. Jadi ini panti asuhan. Daripada buat makan gede-gede kayak gitu. Det. Mereka ini sebenarnya anak haramnya Indonesia yang dulu ya sempat mau diaborsi ya, cuma dicegah sama ulama-ulama Nusantara, kan seperti itu, Det. Gini Om Deddy, ini kan kemarin kan ya Rama membahas masalah di deportasi itu loh. Ya Rama menyarankan, Indonesia kan banyak pulau, ada pulau yang kosong, ditaruh di situ semua. Biar Ba'alawi bisa menipu sama Ba'alawi.
Kan pekerjaannya nipu tuh, biar dawer sama Pak Alawi sendiri. Gimana nasib aneh ini? Gak ada kibinnya. Enakan begitu. Nasib aneh gimana? Gak ada kibin, gak ada duit. Biar jeruk makan jeruk. Nah ini siapa ini? Silakan Padita Langit. Woi nama. Ya Padita Langit. Silakan. Ini kibin ini. Biasanya kalau begini ini kibin. Dia lagi mikir dulu dia ini. Kok nggak ada yang mancing-mancing gua dia bilang. Kibin aneh, coba ngomong dong. Kibin aneh, ngomong-ngomong. Ketahuan kalau kibin tuh ya begini. Nah, multi tapi naik. Diem, ditanya diem gitu. Kunci rahangnya. Mau ngomong nggak? Ajeng PKI. Iya. PKI itu kenapa kau bilangnya PKI ya? ID itu Balawi itu ID. Balawi itu kepala PKI. Itu Balawi itu. Contohnya ya kayak ente, kayak Raimu. Hah? Contohnya ya Raimu. Taunya cuma jongok. Kibin taunya tuh. Iya. Lo lihat itu tuh di pesisir no Tangerang, lo lihat no orang pribumi no. Betul Mas. Jupri Pakong, penjual minyak wangi. Lo lihat apa mampu orang pribumi beli itu ke rumah-rumahan tuh. Minyak wangi dalam Mau lo jadi pribumi jadi penonton? Hah? Apa? Ngomong apa sih, Bin? Ngomongnya Ih, kemana ente? Lo sebenarnya kemana? Apa? Suaranya nggak ada. Dia ngomongin apa? Hah? Ente ngomongin apa? Hah? Kemana? Pagar laut kemana? Kemana? Katanya NKRI. Iya, lu lagi ngomongin apa? Saya tanya kok kemana? Katanya NKRI kemana? Ya. Emang nyebelin kalau ngobrol sama kita Mas tuh Teddy. nggak mudeng. Pengen Mas Teddy. Harus zaman coy, Indonesia harus koruptor. Ini zaman Bung Karno dulu, tahun 50-an 60-an, bahkan ada satu orang Habib itu yang gabung jadi anggota PKI loh. Jadi pengurus PKI di pusat. Ada Tuh, itu. jaksa Coba tuh lihat. sekarang korupsi tuh. Orang mana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat semuanya ya. Ya, Emang ada Habib di sini, tukang minyak. Duit rakyat tuh. Tukang minyak ada di sini. di sini. Saya dari kawasan. Ayo, Ih, jaksa model. orang mana tuh yang baru ketangkep tuh? Buahnya ada ini, dua ini. Hah? Orang mana? Apa sih, Bin lagi ngomongin siapa lu, Bin? Ngomongin apa? Emang ada tukang minyak di sini. Gak jelas banget. Emang ada jadi tukang orang. minyak di sini. Assalamualaikum. Emang ada tukang minyak di sini. Gak ada, Bang. Gak ada, Bang. Ya ada mukibin kayak gitu kan. Adanya ini jongosnya ada, jongosnya ada. Ini yang di Dia bawah dua pantas nih. jelek, mukanya jelek kayak monyet kayak gitu. Mana, Bang? Iya, mukibin kan. Si Rijik kan anak buahnya. Ya. Nah mukanya punya apa dia? Segitu jelek. Gembel kamu. Udah menetap di daerah saya. Gembel kamu. Udah muka jelek kamu. Ngaku-ngaku turun Rasulullah kamu. Iblis mana kamu? Udah mukanya kayak monyet kayak gitu kamu jelek. Paham? Saya orang Serang, Saya nggak Banten. takut kalian rame-rame juga. Apalagi Sekarang saya kamu pengen tanya sekedar sama kayak kalian monyet nih, kayak gitu. ya. Monyet. Yang koruptor Monyet. itu orang mana Udah yang koruptor? pulang-pulang.
Kamu nggak pulang-pulang ke Yaman Hah? sana sama pimpinan Yang kamu tuh dikorupsi duit rakyat bukan. anjing. Kamu lagi ngapain di sini? Beda persoalan lagi. Kalau kita mau bicara kontribusi itu kepada negara. Monyet, kamu jualan apa? Gembel? Kalau kayak gini nih tetap Monyet. pemimpin itu Monyet. Siapapun Kamu pemimpin jualan apa di sini? Yang kenal Mukibin itu bukan keturunan Rasulullah, itu cuma orang Banten. Kamu punya apa? Hah? Kamu punya apa, monyet? Saya nggak punya Muka jelek apa-apa. kayak gitu, anjing kamu. Udah miskin, muka jelek kayak gitu. Nah, Punya apa? kelihatan nggak? Nah, Dajjal itulah pada kalian keluar. memandang Dajjal. orang itu rendah. Iya, emang kamu merendah. Tapi saya maaf aja ya. Emang kamu merendah, monyet. Indra, Muka kamu tuh monyet. lu lihat deh. Indra, Iya, muka kamu itu kayak monyet. Muhammadiyah itu dia enggak Muka kamu itu kayak monyet. keturunan Kamu Nabi, itu keturunan enggak PKI. sama. Muhammadiyah tuh Goblok. begitu. Anjing. Beda sama ente. Semua dia keturunan kayak si Rizik Sihab tuh. Keturunan Banten segala, keturunan itu segala. Ya aku akuin muka monyet kamu. Kamu punya apa? Ini iblis. Ada lagi iblis baru, dajjal-dajjal yang mau kiamat kayak gini. Untung ada Kiai Imad sama Haji Roma. Betul. 323 Betul. tahun kamu itu bercokol. Cuma ngurusin kuburan semua di aku, goblok. Punya apa kamu? Alamat aku lengkap nih. Halo, assalamualaikum. Alamat Pengen aku lengkap ngomong. di sini, Serang Banten. Setan kamu. Bang, pengen ngomong bang. Setan. Muka monyet Cerita. kayak gitu jelek, hidup lagi kamu. Kamu Halo? pengennya kayak gimana? Halo. Ya silakan Anjing bang, kamu. silakan apa yang mau disampaikan silakan. Punya apa kamu? Mobil kamu merek apa? Orangnya udah nggak ada bang, orangnya udah nggak ada, udah kabur. Putnya. Anjing doang. Silakan, Bang Pengen ngobrol nih, pengen Maaf ngomong. ya bang ya, maaf. Soalnya kan. Nggak apa-apa bang, marahin aja orang-orang begitu, marahin aja nggak apa-apa bang. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya bukannya orang suci. Kalau mau minum, minum sama saya. Kalau mau pamer uang sama saya. Sekedar ngeladen Mukibin mah. Tukang minyak gitu di sini. Betul, tukang jual parfum dulu zaman Orde Baru mah. Kalian masih di sini bang. Maafin ya. Kita pengen tahu dulu ini yang baru masuk yang atas ini, silakan MR. Ini cerita ya. Ini. Nah, Kalau zaman dulu maksudnya. kan kalau tiap ada Natal atau apa itu ada ornamen yang mirip kalimat Allah itu mesti ribut siapa? Mbak Alawi kan? Enggak, kurang keras. Suaranya kurang keras. Coba Iya. kerasin lagi. Dulu kan kalau ada tiap-tiap ada apa mau Natal itu kadang-kadang kan ada sendal langsung dikaitkan dengan ornamen lafal Allah nih, pelecehan, penistaan kan seperti itu ya. Sering ya di Jakarta, sering itu ya. Halo? Ini lagi bahas Karena- apa lo? Enggak, kata dulu. Kan dulu sering ada ya ramai soal itu. Kalau mau menjelang Natal ada yang ribut perkara katanya ada tulisan yang mirip Allah di sendal, sepatu kan ribut ya dulu ya. Sering seperti itu ya. Yang ribut Balawi ya, orang-orang gitu ya. FPI itu. Lah sedangkan Iya. di Surabaya musola wakaf Bukan Pak Alawi, masih aktif, bukan. dijadikan Coba kandang lanjutin hewan aja kurban. dulu, lanjutin sampai selesaikan dulu. Coba, jangan nanya gitu loh, langsung selesaikan apa yang mau di pengalaman apa yang kalian sampai belum bisa. tahu. Belum bisa ini. Ya silakan lanjut, sampai selesai dulu. Halo. Iya Belum halo, bisa. lanjut, Nge-lag. lanjut. Ya, lah kan yang ribut pelecehan penistaan lah di Surabaya itu ada musola wakaf aktif masih dipakai tiap tahun Idul Adha itu dijadiin apa kandang hewan kurban jualannya kandang apa kambing apa nggak pelecehan tuh musola wakaf tuh ya habis sendiri tuh orangnya masih hidup tuh orangnya nyata ini di Surabaya Utara itu dekat Nyampel tuh apa nggak pelecehan seperti itu tapi para mugibinya diem aja kan heran sekarang musola wakafnya berubah jadi rumah
Ayo gimana coba seperti itu? Enggak, satu, suara Anda itu kecil. Yang kedua, bahasanya nggak paham kita ini. Apa yang lagi dibicarakan itu nggak paham. Gini, Bisa halo. Dibagusin lagi nggak suaranya? Terus kurang. Halo. Aduh. Ya, coba. Dulu. Yang agak pelan, jangan cepet-cepet, biar bisa dipahami. Iya, kan dulu kan tiap tahun kan pasti ada ribut orang FPI itu perkara pelecehan kalimat Allah seperti di Sunda, seperti apa gitu ya. Bikin ribut ya. Orang Habib itu ya. Terus Nah, ya terus. di Surabaya sendiri musola wakaf aktif digunakan. Tiap itu adha dijadikan kandang kambing itu, jualan kambing. Kamu nggak pelecehan tuh. Tapi Iya, bara terus? mukibinya diem aja. Tapi bara mukibinya diem aja, mukibinya. Mm-mm. Sekarang berubah jadi rumah di Surabaya Utara gitu. Di kampung saya Iya. sendiri. Jangankan itu, Bang. Ada fotonya, entah masih kesimpan nggak ya? Ada sebuah musola, ya. Itu musola itu ya biasa aktif. Musola itu aktif. Tapi musola itu penuh dengan foto-foto Habib. Bahkan di depan pengimamannya itu, tempat pengimamannya itu terpajang fotonya Habib. Itu pun didiamkan. Ngelag ya. Itu jelas. Ini. Jadi musola itu seakan-akan untuk tempat memuja foto-fotonya Habib gitu loh. Ya kan? Ngelag ini, Bang. Mas, aku izin ya, aku punya ini ya, pokoknya kita sama-sama bersihkan dari kurafat dan pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang itu, Mas. Karena mereka itu Benar. pengen ada privilege buat di negara ini, nggak bisa. Pengen diagung-agungkan sebagai keturunan Nabi. Kalau mau apa tes DNA di mata Tuhan, mau keturunan Nabi, mau siapapun namanya, sama derajatnya mata Tuhan. Yang membedakan hanya ketakwaan kita, ilmunya. Iya kan? Nah, Betul. jadi kita Mas, benar Mas Dedi, saya izin saya follow ya. Untuk apa ya? Pokoknya kita jangan pernah capek untuk memberikan pencerahan kepada orang, Mas. Supaya apa? Supaya jangan lagi mau dibodoh-bodohi sama orang-orang itu gitu, Mas. Coba satu lagi, saya ngingat sejarah ya, Mas ya. Saya masuk aktivis 98, Mas. Ketika itu aksi di Semanggi, itu juga setelah itu zaman Habibie ya, Semanggi 2, yang hajar kita itu ya orang-orang itu, Mas. Jadi mereka juga nggak punya kontribusi apa-apa terhadap reformasi gitu loh. Nah ini perlu kita catat bener bahwa orang-orang itu justru yang mentungin mahasiswa waktu itu ya orang-orang itu bentukan Wiranto dulu itu. Ini benar, sangat berpengaruh dalam perspektif saya terhadap memandang mereka itu, Mas. Dan makasih kepada Mas Kiai Imad ya yang sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, dan juga Mas Dedi juga jangan capek untuk memberitakan pencerahan ini. Mungkin demikian dari aku, Mas. Salam kenal ya, Mas. Aku dari Padang, Mas. Ya, sama-sama, Bang. Doakan saja biar sama-sama sehat, Bang, biar sampai akhir hayat. Kalau memang mereka itu belum mengakui bahwa mereka palsu, tetap saya suarakan, Mas. Semangat, Mas. Semangat, Mas. Aku buat Mas Dedi sama teman-teman. Oke, aku pamit izin dulu turun. Oke ya, Mas. Oke, Kawan semua. selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, MR. Ini yang Mas dibawa Dedi, ini itu materi matung saya. aja kayak gini. Seperti Siapa aja. sih? Tibin apa siapa sih? Ya, silakan. Ada yang udah tadi itu coba itu aja tadi cerita saya. Musola wakaf dijadikan kandang kambing korban tuh. Apa nggak pelecehan tuh? Apa penistaan? Oh, jelas itu. Penistaan, pelecehan, penistaan. Sekarang berubah jadi rumah. Berubah jadi rumah sekarang. Kalau orang Surabaya Utara pasti tahu di tempatnya. Gitu. Ya seperti itu kelakuan mereka. Sosokan itu nggak mau disalahin orang.
Ya itu aja Mas Dedi cerita saya soal kelakuan mereka. Ya, Bang. Ya minimal ada pengalaman apa yang pernah dialami, apa yang tahu sampaikan aja di sini Bang untuk mengedukasi. Niatnya kita kan untuk mengedukasi, saling memberikan pengalaman. Benar. Ya silakan turun naik. Oke, matur suwun. Nah, kok Assalamualaikum. hilang. Bentar, saya lagi naik-naikin orang tuh udah naik turun lagi, udah naik turun.